Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Pak Pet Channel. Nah, di video sebelumnya Pak Pet udah mandiin musang jampi, musang petakilan ya, terus mandiin si Princess Yuka tadi udah mandi juga. Nah, pasti ada yang penasaran ya, musang yang luka itu boleh dimandiin apa enggak sih? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu luka musang kalian itu seperti apa. Nah, kalau luka pada musang kalian itu luka karena tindakan medis, misalnya operasi atau musang kalian dijahit kayak gitu ya, dan pada akhirnya diperban kayak gitu, kalian nggak perlu untuk mandiin karena luka pada musang kalian itu udah steril ya, udah bersih dan ditutup perban kayak gitu, jadi udah aman. Berbeda dengan musang yang tidak mengalami tindakan medis. Dalam artian kalian nggak bawa musang kalian ke dokter, tetapi musang kalian luka dan kalian obatin sendiri. Misalnya kayak Siti ini ya, musang si gendut yang ada di kandang Pak Pet, kemarin sempat dikawinkan. Dan kemarin juga Pak Pet udah upload videonya bahwa Siti ini luka ya. Ini adalah hari ketiga, jadi belum terlalu kelihatan perubahannya. Nanti bakalan Pak Pet update lagi perkembangannya ketika Siti ini udah sembuh ya. Nanti hari demi hari Pak Pet bakalan tunjukin ke kalian perkembangan dari lukanya. Nah kayak gitu guys. Nah lanjut ke videonya. Kalau misalnya kalian punya musang dengan luka terbuka kayak gini yang tidak mengalami tindakan medis, nah ini boleh apa nggak dimandiin? Jawabannya adalah boleh guys. Karena ketika luka itu terbuka kayak gini, ini berpotensi untuk didatengin oleh bakteri ya, dan itu bisa berbahaya buat kesehatan musang kalian. Nah terutama kalau musang kalian itu makanannya makanan basah guys, misalnya kayak buah-buahan, pisang nih ya. Pisang kalau kalian taruh di tempat makannya kemudian nggak buruan dimakan dalam waktu yang cukup lama, itu kan biasanya dia berair ya. Nah airnya itu biasanya dia nempel di ekornya, di badannya. Nah nanti ketika dia badannya itu lengket, bulunya itu menggumpal dan kena kotoran, nah itu berbahaya kalau sampai kotorannya mengenai lukanya guys. Begitu juga misalnya dengan bekas daging ya, misalnya kalian kasih makan musang kalian itu dengan ayam rebus kayak gitu ya, sisa-sisa air yang ada di ayam rebusnya, atau memang ayam rebusnya yang nggak buruan dimakan, nah itu kan biasanya didatengin oleh lalat ya. Itu berbahaya juga kalau sampai kotorannya itu mengenai luka dari musang kalian. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya luka yang tambah parah atau terjadinya pembusukan maupun infeksi, maka kalian juga bisa mandiin musang kalian ya. Caranya adalah tetap seperti biasanya Pak Pet mandiin musang-musang di sini. Gunakan air hangat, karena air hangat itu untuk mengurangi tingkat stres dari musang kalian. Nah, terutama juga musang galak seperti Siti ini. Jadi kalian kan pasti nggak bakal bisa buat nyampoin ya, kalian nggak bakal bisa handle kayak gitu. Kalian nggak usah maksain guys, supaya musang kalian itu nggak tambah stres. Nah kenapa pakai air hangat juga? Nah itu kalau air hangat, ketika ada kotoran di bulu musang kalian, ketika kalian gunakan air hangat, kotoran tersebut akan lebih mudah untuk lepas guys, atau hilang atau bersih gitu ya. Jadi gunanya kita pakai air hangat itu seperti itu gitu. Nah mandiinnya gimana? Seperti kita mandiin musang lain guys. Jadi kalian campur air yang sudah kalian rebus, air panasnya dengan air dingin, sampai mendapatkan suhu yang kalian inginkan. Nah seperti ini ya, udah hangat, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Kalian bisa siram musang kalian dari bagian ekor guys, kayak gini. Kemudian mulai kalian siram menuju ke badannya. Nah, kalian siram pelan-pelan guys, supaya airnya benar-benar rata di badan si musang ya, kayak gini, sambil menunggu kotoran-kotoran yang ada di bulu musang kalian itu untuk ngelupas atau luntur ya, atau bersih kayak gitu. Nah kalian siram terus secara perlahan gini guys. Nah ini kalau misalnya ada kotoran yang nempel, itu bakalan lepas secara sedikit demi sedikit, secara perlahan guys.
Jadi kalian siapkan air yang cukup banyak ya, supaya musang kalian bisa benar-benar bersih. Untuk lukanya gimana? Apa boleh disiram juga? Boleh, nggak apa-apa guys, nggak masalah. Kayak gini. Mungkin ada yang takut ya kalau nyiram lukanya itu bakalan basah ya, atau lukanya itu bakalan lama sembuhnya. Nggak masalah guys, ketika kalian mandiin seperti ini basah. Nanti setelah mandi, musang kalian akan ngejilatin lukanya guys, sampai lukanya kering. Dan ketika lukanya kering, kalian bisa lanjutin obatin menggunakan minyak tawon seperti yang ada di video Pak Pet kemarin ya. Sampai kalian perkirakan musangnya udah bersih, bulunya udah tidak kotor guys, tidak ada kotoran yang menempel di bulu musang kalian gitu ya. Nah, setelah kayak gini gimana? Seperti biasa, Pak Pet sarankan kalian memandikan sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Jangan terlalu siang supaya nggak terlalu kepanasan, nanti bahaya buat mata musang kalian. Jangan terlalu pagi atau keseharian juga supaya musang kalian nggak kedinginan ya. Nah, jadi kalau untuk musang yang nggak bisa dihandle kayak gini, kalian cukup taruh di bawah sinar matahari pagi gitu ya. Dan kalian tunggu sampai musang kalian kering secara menyeluruh. Oke, mungkin itu dulu tips dan trik bagaimana mandiin musang galak yang kondisinya lagi luka kayak gini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau tips dan trik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.